Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ega Fitra Permana dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas makalah yang berjudul Korupsi di Tingkat Desa. Yang pertama, pengertian tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan segala tindakan yang dapat merugikan keuangan maupun perekonomian negara. Menurut perspektif hukum, definisi korupsi dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengertian sudah mencakup pada setiap pasal dari pasal 1 sampai pasal 13. Sedangkan pasal 21 sampai 24 dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan tentang tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. B. Pengelolaan korupsi di tingkat desa. Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, kabupaten atau kota, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2014. Sedangkan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pentausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mewakili pemerintahan desa, sehingga setiap kepala desa berhak untuk mengelola dan menggunakan dana desa dalam program maupun kegiatan yang bertujuan membangun dan mengembangkan desanya masing-masing. Pengelolaan keuangan desa harus transparan, akuntabel, partisipatif, dan dijalankan dengan tertib dan disiplin sesuai aturan yang berlaku. Menurut BPKP 2015, transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk pertanggungjawaban, pengelolaan, dan pengadilan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah diterapkan. Desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa, tertib dan disiplin. Anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. C. Tindak pidana korupsi dalam pengelolaan di tingkat desa. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, baik tentang tindak pidana korupsi maupun tentang pengelolaan keuangan desa, sehingga dapat diartikan bahwa tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan desa adalah segala tindakan yang dapat merugikan keuangan maupun perekonomian negara maupun desa. Sehingga segala tindakan yang dilakukan dapat merugikan masyarakat desa, pemerintah desa, dan semua lapisan. Sama halnya dengan tindak pidana korupsi secara umum, namun bedanya tidak dilakukan oleh para oknum yang berkecimpung secara langsung dalam pengelolaan keuangan desa seperti kepala desa, kepala urusan keuangan, dan oknum lainnya. Tindak pidana korupsi yang sangat jelas dalam pengelolaan keuangan desa misalnya adanya suap menyuap di lingkungan pemerintah desa, adanya gratifikasi yang diterima oleh oknum desa, penggelapan dana desa, dan tindak lainnya yang dapat merugikan desa, daerah, dan negara. Namun bukan berarti karena faktor secara sengaja, melainkan tindakan tanpa sengaja pun bisa juga menyeret para aparatur desa untuk mendekap di balik jeruji sebagai tahanan. Demikian yang dapat saya presentasikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Nopenti Siregar, NPM 20711909. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kawan saya, Ega Fitra Permana, yaitu tentang korupsi di tingkat desa. Yang mana D mengungkapkan modus korupsi di tingkat desa. Semakin jamaknya praktik korupsi, tidak cukup hanya dijelaskan dari satu sudut pandang saja. Misalnya, pada batas-batas tertentu, kehidupan politik lebih banyak menunjukkan diri sebagai panglima dalam penegakan hukum. Adapun modus-modus terjadinya korupsi di tingkat desa. Yang pertama, pengurangan alokasi dana. Misalnya, dana ADD dijadikan kepentingan pribadi. 2. Pemotongan alokasi bantuan langsung tunai.
Misalnya, pemotongan tersebut karena ajas pemerataan keadilan untuk didistribusikan ke keluarga miskin yang tidak terdaftar. 3. Pengurangan jatah beras untuk rakyat miskin. Misalnya, pemotongan 1-2 kg per kepala keluarga. 4. Penjualan tanah kas desa. 5. Memasukkan proposal bantuan sosial. Misalnya, menyelewengkan bantuan sapi. Kemudian faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi. Yang pertama, sifat serakah manusia. Faktor internal penyebab terjadinya korupsi yaitu karena adanya sifat serakah manusia. 2. Gaya hidup yang konsumtif. Demi diterima dalam lingkungan sosial, banyak orang memilih untuk melakukan gaya hidup yang konsumtif. 3. Disebabkan minimnya kompetensi aparat pemerintahan desa dan tidak adanya transparansi dan pengawasan. Dan yang terakhir yaitu akibat adanya dorongan keluarga. Kemudian cara mengatasi korupsi di tingkat desa. Yang pertama, membangun supremasi hukum dengan kuat. 2. Menciptakan kondisivitas nyata di semua daerah. 3. Eksistensi para aktivitis. 4. Menciptakan pendidikan anti korupsi. 5. Membangun pendidikan moral sedini mungkin. Dan yang terakhir yaitu pembekalan pendidikan religi yang intensif. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan dan selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh kawan saya Fadila Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila Pratama, NPM 207111901. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya Siska yang sebelumnya. G. Objek yang dikorupsi. A. Alokasi dana desa atau ADD, misal dana tersebut untuk keperluan pribadi kepala desa. B. Tanah kas desa atau TKD, misalnya tanah kas desa tersebut dijual tanpa sesuai prosedur hukum berlaku. D. Dana sosial atau bantuan dari provinsi atau kabupaten, misal dana sosial dalam bentuk bantuan hewan sapi, kemudian bantuan hewan tersebut dikelola sendiri. E. Dana infrastruktur atau irigasi atau jalan. H. Daya rusak korupsi. Kerusakan mental dimulai dari mengambil atau mencuri sesuatu atau uang yang bukan miliknya. Bagi negara berkembang, korupsi menjadi penghambat yang serius. Sebagai sektor pembangunan akan terganggu bahkan lumpuh. Menurut Gunnar Myrdal menjelaskan bahwa daya rusak korupsi sebagai berikut. 1. Korupsi menciptakan dan memperbesar masalah yang disebabkan oleh berkurangnya hasrat untuk terjun ke sektor usaha dan pasar nasional yang mengalami kelesuan. 2. Permasalahan masyarakat yang menjemuk semakin dipertajam oleh korupsi. Dan bersamaan dengan itu, kesatuan negara yang melemah, martabat pemerintah menurun, maka korupsi juga bertendensi turut membahayakan stabilitas politik. 17. Gunnar Myrdal 1997. Asian Drama, An Inquiry into Poverty of Nation, Penguinburg, Sydney 166-170. 3. Adanya kesenjangan di antara para pejabat untuk menerima suap dan menyalahgunakan kekuasaan atau abuse of power yang mereka miliki. Maka disiplin sosial menjadi kendur, sementara efisiensi akan merosot. Implementasi rencana-rencana pembangunan yang telah dirumuskan akan dipersulit dan diperlambat karena alasan-alasan yang sama. Korupsi dalam hal-hal ini sama sekali tidak berfungsi sebagai semir atau pelicin bagi proses pembangunan. Justru sebaliknya, korupsi dapat menjadi penghambat bottleneck bagi proses pembangunan yang direncanakan.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.